Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Kamis ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan. Dan kata Zafar As-Siddiq radhiyallahu an, barang siapa menuntut orang yang tiada dijadikan maka melebihkan ia akan dirinya dan tiadalah diperolehnya kesenangan. Dia bilang, kata Zafar radhiyallahu an, Zafar As-Siddiq, dia bilang barang siapa yang menuntut yang tiada. Maksudnya menuntut yang tiada tuh tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya semuanya ini udah adanya. Ada yang dia tak ada yang tak ada samawa gitu. Maksudnya gini, yang saat ini yang ada sama kita, itulah dia yang ada. Yang enggak ada tuh sesuatu yang enggak ada sama kita saat ini. Itu ulah akal. Dia berangan bercita-cita, padahal angan dan cita-cita itu belum tentu ada. Belum tentu dia bisa nyata. Kalaupun nyata sekalipun, sesungguhnya Allah tak sayang sama awak kalau diikutinya apa yang awak cita-citakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan. Dia bilang sesungguhnya tak bolehnya kita begini. Mentiadakan atau mengadakan yang tak ada. Ini maaf nih ya, kita sering begini nih tuan-tuan dan puan-puan. Malah yang diwajibkan, yang ada sama kita, malah kita tiada-tiadakan. Yang tak ada malah kita ada-adakan. Contohnya bagaimana? Gini aja lah, kita kan dah tahu semua yang dijadikan Allah ini semuanya bersifat sementara. Kan sudah pasti yang tak ada dia. Dia tak ada, nanti bakalan gak ada lagi. Yang ada dari awal tuh hanya Allah. Itu kan wajib yang harus kita adakan dalam hati kita. Wajib dia. Tidak boleh tidak. Jadi yang ada, yang wajib tadilah yang harus kita adakan dalam diri kita, dalam hati kita. Yang gak ada, walaupun ada bentuknya, tapi berkesudahannya dia nanti gak ada. Jangan pernah diadakan dalam perasaan kita. Nanti kebanyakan di antara kita nih, saya contohkan sedikit. Yang gak ada rezekinya sama sekali atau sedikit rezekinya, dia mengada-adakan dalam pikirannya, dalam perbuatannya, sampai dia ada. Yang ada nanti mempertahankan agar makin ada. Padahal semua yang dicarinya tadi, yang difikirkannya itu bakal gak ada. Maka kita dituntut mengaji itu untuk mengadakan yang kekal, yang ada. Pahamlah maksud saya ini ya. Yang ada tuh hanya Allah. Maka kita berguru tuh untuk mengadakan Allah, mentiadakan yang lain. Jadi kita nih yang gak ada apa-apa nih cemana tuan? Bodohlah kita. Sedangkan orang yang ada dituntut untuk mentiadakannya. Awak yang tak ada malah kita mau mengadakan yang tak ada. Coba. Kan alangkah ruginya kita tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah seandainya sehari-hari kita hanya mikirkan itu aja. Bagaimana untuk ini? Bagaimana untuk itu? Bagaimana untuk selesai ini? Bagaimana untuk masa depan si Polan? Bagaimana untuk begini? Itu tak ada. Itu nanti. Jalani aja yang sekarang. Yang dikasih Allah ini. Entahlah besok tak sanggup lah umur awak. Kalau awak begitu berarti awak sanksi sama Allah Ta'ala. Bahwasannya Allah itu tak menyelesaikan urusan kita. Asalkan kita mau berbuat dan berusaha, insya Allah akan diselesaikan Allahnya tuh. Allah tuh tidak dia ingkar janji, tuan-tuan dan puan-puan. Cuman kita nih melebihi kadang. Sesuatu yang tak ada awak ada-adakan. Maka macam mana pula yang ada? Contoh para sahabat dulu. Seperti Utsman, Abu Bakar. Bukannya orang tak ada dia tuh. Umar. Cuman dia dituntut untuk mentiadakan yang dia punya. Ali yang udah nggak ada, dia takut untuk mengada-adakan. Maka dia bertahan dengan ketiadaannya. Karena dia ada Allah. Begitu juga Rasulullah tuh. Rasulullah tuh dia bertahan dengan ketiadaannya. Ketiadaan yang saya bilang tadi dunia ya. Dia bertahan dengan ketiadaan dunianya. Karena yang ada hanya Allah. Kita tidak. Kita bertahan yang ada. Yang suatu saat pasti akan tak ada. Bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia masih
akan nambah terus. Akhirnya pikiran awak ke situ aja. Itu masih lumayan. Yang ada, ini yang tak ada, bagaimana mengadakannya coba? Udah ada, nanti kekurangan dia. Akhirnya ditipu daya kita sama dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah kita kebanyakan. Tak pernah kita mandang perasaan kita sedikit pun. Bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengintai kita setiap hari. Bagaimana perasaan kita sama Allah Ta'ala. Nanti pandainya nafsu itu begini pula nih, tuan-tuan dan puan-puan. Allah yang kubuat di luar nih, tak sama yang dalam. Terserah orang mau nilai apa. Yang kubuat ini walaupun yang kubuat ini bentuknya dunia, tapi hati kepada Allah. Oh, jangan cerita kayak gitu dulu mas ya. Tuh, selagi masih tingkatan dia berjalan, itulah dalam, itulah luarnya dia. Kecuali Tuan Guru yang sudah sampai ya, dia bisa menutupi itu. Walaupun misalnya yang ditanyanya masalah uang, tapi hatinya nggak ada itu. Kalau awak tanya masalah itu, jangan harap dalam perasaan awak tidak itu. Pasti itu, namanya masih berjalan. Beda dia awak nak nyelamatkan ya. Jadi jangan pula anti begitu. Aku nih terlambat aku ngaji, aku nih jarang aku mengaji, dalam aku kan beda. Dalam hatiku kan Tuan Guru, bukan gitu. Karena dalam hatinya yang lain lah maka terjadi yang begitu-gitu tuh. Kalau betul hatinya Tuan Gurunya, tidak bisa dia tak jumpa sama Tuan Gurunya. Tidak bisa dia tidak mengaji. Pasti diutamakannya mengajinya. Pasti diutamakannya untuk datang cepat, tidak terlambat. Dimanapun posisi ngaji, pasti dia datang. Kalaupun tidak, pasti dia ikut langsung dari sini. Karena sudah dimudahkan sama Tuan Guru tuh. Mana yang jauh yang nggak bisa datang live di sini. Di sini pun kadang tak tontonnya. Cuman mau saya bilang hatinya hati Allah Ta'ala. Yang ada hati dunia. Cuman dia apa? Berselimut dia. Di balik apa? Kajian. Makanya saya bilang bahaya nih nafsu nih. Awak tak pernah nanda itu, ngenali yang itu. Kalau kata Tuan Guru tuh tak guna banyak cerita. Perbuatan dah nampak, karena kita masih orang yang berjalan. Orang yang berjalan ini nggak bisa ditutupinya. Walaupun mulutnya nggak ngomong, cuman perasaannya tak bisa dibohong-bohonginya. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti itu juga. Alah, kalau memang asik deh ke dunianya, pasti itu aja yang dikerjakannya. Pasti itu yang paling kuat dalam hatinya. Dan itulah yang dilaziminya. Kalau memang hati dunia, enggak. Jadi itu jangan jadi bahasan sama dia untuk pembelaan dirinya, enggak ada sama saya. Kalau sama ayah saya paling pantang tuh. Allah di kami hitamkan kata Tuan Guru tuh. Padahal dia sendiri pun tak selera kepada Allah tuh, karena udah dapat dia gambaran nafsu tuh. Untung ruginya nafsu tuh. Karena sesungguhnya bayangan yang semu nih tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lazimi aja, kita nanti terhukumnya. Kata ayah saya itu, dunia nih begini-gini aja. Nanti udah habis dia berpikir awak untuk dia mengadakannya lagi. Udah ada nanti, udah pertahankan bagaimana dia nggak habis. Udah habis cari lagi, kan gitu aja seterusnya. Coba. Jadi macam mana untuk mandang Allah tuh dalam keadaan ada? Seharusnya kita pandang Rasulullah tuh, kenapa dia bersyukur dengan ketiadaannya? Karena jelas Allah tuh sama dia. Kalau kita mau jelas memandang Allah tuh tuan-tuan dan puan-puan, kita harus nggak ada lahir batin. Luar dalam kita memang harus nggak ada. Baik diri kita, harta benda kita. Kalaupun ada pun harta benda, nggak ada dia masuk ke dalam nih. Kalau mau lihat jelas Allah Ta'ala tuh. Ini enggak. Kita masih merasa memiliki sesuatu. Kita masih senang dengan sesuatu. Cemana mau nampak Allah tuh coba. Masih terduakan Allah Ta'ala di alam rasa. Wak. Allah nggak mau begitu. Tapi kalau udah terasa lah Allah tuh tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, tak mau awak sama yang lain. Barulah awak tahu ternyata dengan begini rupanya lebih jelas Allah Ta'ala tuh dengan ketiadaan awak. Bukan saya larang untuk kita nggak ada ya. Bukan juga saya larang gitu. Boleh ada, terserah. Kerjalah, berhartalah, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Tandanya Tuhan, dia masuk atau tidaknya ke dalam hati itu apa? Nampak dari perbuatannya. Makin pelit dia. Makin ditumpuk-tumpuknya dunianya, hartanya. Nampak nanti itu. Tapi kalau walaupun ada sering ditaburkannya, tak tahan dia nengok orang tak ada, insya Allah lah. Memang dijadikan Allah sebagai bendahara Allah Ta'ala dia. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti Utsman dulu. Dia orang yang ada, dia orang yang punya. Cuma dijadikan Allah sebagai bendahara Allah itu untuk membiayai Islam pada saat itu. Dan nampak dari perbuatannya. Walaupun dia begitu, tidak dia mau mewah-mewahan. Apa yang dibuat Rasulullah itu yang dibuatnya. Awak tidak, udah tak ada, malah mau mewah-mewah pula. Syukur itu tuan-tuan dan puan-puan yang ada nih. Jangan cari yang tak ada lagi.
Dan kata Ibnu Mansur radhiyallahu an, bermula dunia itu negeri duka cita. Maka barang siapa ada ia daripada kesukaan, maka yaitu beroleh laba. Nah, dia bilang tadi gini, tandanya orang yang memang sur dengan dunia itu pasti dia mencari keuntungan. Itu tidak mau tidak. Apa saja yang dibuatnya pasti terbitnya untung rugi sama dia. Yang merugikan dijauhkannya, yang untung diambilnya. Kalau dia pergi ke tuan gurunya sana, kalau ada untungnya, pergi dia. Kalau nggak ada, nggak mau dia pergi. Nah, itu tandanya orang yang hatinya dunia. Tapi kalau orang yang hatinya kepada Allah, untung rugi nggak ada sama dia. Dia kaji buat aja. Ini kita cerita tentang pengajian aja lah dulu. Jangan kemana-mana. Karena umumnya tuan-tuan dan puan-puan dalam grup ini pun kita ini orang pengajiannya. Tidak pun pengajian sini, pengajian yang lain. Biar semuanya dengar. Masing-masing mungkin punya guru. Jadi gini, kalau memang hati kita kepada Allah tuh tidak ada yang lain dalam hati kita kecuali Dia. Dan itu tandanya pasti ada. Perbuatan kita. Kalau kita masih berjalan, saya bilang tadi, itu akan kelihatan belangnya. Apapun yang terucap di mulut kita, apapun yang terbuat dalam zahir kita, itulah dia. Itulah yang sebenarnya kita. Kalau kata Tuan Habib tuh, apa yang kita rasakan yang sebenarnya, yang pertama kali itu, pada saat itu, itulah kita. Kalau kita masih tingkatan untuk mensucikan hati, itulah kita. Kalau orang nyakiti kita masih ada rasa sakit, itulah kita. Tandanya tuh, setidak-tidaknya diceritakannya sama orang. Kesakitan hatinya. Walaupun tidak bentuknya menjatuhkan orang, cuman belang orang tadi diceritakannya. Walaupun tempiasnya sikit saja. Itulah dia. Beda deh sama orang yang sudah sampai ya, tuan-tuan dan puan-puan, dah kenal dia dengan penyakit hatinya. Ditahannya tuh. Bukan gak ada nafsu dia. Ada. Cuman tak kasihnya nafsunya makan. Dia tetap jadi dirinya. Dia gak mau jadi itu. Karena apabila sekali saja dibuat yang dari nafsu itu, tak enak dia. Tertekan jiwanya. Terukum dia. Jadi saya tidak nyalahkan siapapun. Ini untuk kita yang berjalan. Nah, jadi nanti jangan kambing hitamkan Allah Ta'ala. Awak yang tak semangat lagi, niat awak dah tak ada, udah tak awak perbarui, awak kambing hitamkan Allah Ta'ala tuh, awak bilang enggak, luar dalam lain. Padahal luar dalam itulah dia, sama dia. Ini kebanyakan kita nih ya. Nah, ada beberapa murid ayah saya mungkin dulu ngomong begitu. Biar saja orang mau ngomong apa. Biar kalau aku jauh dari tuan guru tuh lantak situ, yang penting hatiku dekat. Oh, nggak ada gitu dia. Berarti salah yang dibuat sahabat tuh. Kenapa dia mau dekat aja sama tuan gurunya, sama Rasulullah tuh? Itu menandakan perasaannya yang dekat. Tuan guru kita juga begitu dulu sama tuan guru besar. Tandanya perasaannya dekat sama tuan guru besar tuh, dia nggak mau jauh. Disuruh pulang pun dia nangis. Gimana caranya supaya cepat balik? Mari. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sampai timbul rasa cinta kita sama dia. Barulah bisa kita dipilihnya. Kalau tak ada rasa cinta kita sama tuan guru kita tak akan pernah dipilihnya. Kita memilih-milih diri kita sendiri, kita merasa dipilih jadinya. Pilihan itu bukan seperti yang dibilang dulu ya, 10 wali, 10 khalifah, enggak gitu. Pilihan itu bukan gitu, memang dari hati dia. Yang dipilih itu tetap jadi murid, bukan jadi sesuatu. Jadi murid dia. Bagaimana masuk cintanya kepada gurunya, maka terbitlah rasa cinta gurunya sama dia, maka dipilihlah dia. Kalau selagi masih tak ada rasa cinta kita sama guru, enggak akan dipilih kita tuh. Maka terbitkan rasa cinta kita, mulai dari perbarui niat kita sama Allah Ta'ala, usaha kita. Itulah kita lazimkan setiap hari. Mana perintahnya kita jauhi larangannya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita semangat-semangatkan lagi nih. Ini saya tahunya nih. Kalau tidak disentak hati kita masing-masing nih, lupanya nih. Istilahnya udah macam berguguran satu-satu. Nanti dinasihati keras modelnya baru ingat lagi, baru semangat lagi. Entahlah ya, kalau sempat sakit hati dia bahayalah dia. Harus disentak dia, mainkan lagi, jaga niat tuh katanya. Ini saya nih kata tuan guru tuh. Nah, baru nanti semangat lagi, masa gitu kan. Awak harus pandai-pandai lah jaga niat awak. Awak bentuk usaha awak sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita gini aja. Capek awak dibodohi dunia ini terus. Tidak capek awak. Awak tengoklah tuan guru tuh, karena dekatnya sama Allah Ta'ala, selesai semua urusannya. Memang dia gak ada apapun, tapi di saat dia butuh dia ada. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya, bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.